Halo Warta Kota Live. Kembali lagi bersama podcast Kinari bersama saya Ari dan tandem saya. Saya temannya. Itu Noella. Indonesian Idol tahun 2014 betul. Gue dari ini Mas Ari dari dia pertama kali muncul di panggung spektakuler Idol Indonesian Idol itu udah mengagumi. Wah. Suaranya Noella. Wow. Kakak Noella. Masih termakan. Ini dari haknya apa untuk berusaha Satu kalau kita tiga. Satu per tiga. Dan ternyata memang prediksinya betul Mas Ari. prediksi Melejit terus sampai jawara. Jawara 2014 Indonesian Idol. Kalau dengerin nyanyi juga suaranya. Coba kita tes Masih kalau luar benar-benar nonton. Lagu apa yang Mas Kim paling suka aku nyanyiin di Indonesian Idol? Itu. Sang juara. Gak ada. Judulnya terbaik. Iya. Lalu kemenangan itu dia jawab. Tapi Ya. soalnya karena Ya. gimana hari-hari yang dijalani Kak Noella supaya suara tetap terdengar bersih, nyaring, melengking tinggi. Sebenarnya kalau treatment khusus nggak ada sih Ah. Mas, nggak ada. Cuman memang aku itu biasanya jaga tidur lebih tepatnya. Aku kalau tidur kurang dari 4 jam suara pasti serak. Pasti fix gitu. Jadi aku selalu jaga biar aku tidur cukup 8 jam kalau bisa sehari itu 8 jam. Jadi mau recording mau apa itu suaranya tetap clear. Nah, paling biasanya sebelum manggung atau sebelum recording aku pemanasan vokal. Terus kalau memang hari itu ada manggung ataupun nih dalam 1 minggu ada schedule nyanyi, aku benar-benar jaga juga nggak makan gorengan kayak gitu. Pantangan makanan gorengan terutama ya. Yang paling ini minyak sih, pasti lengket soalnya. Tapi sebelum kamu ada ritual khusus nggak sih? Ada mas aku makan beli. Nggak ada mas. Paling itu cuma pemanasan vokal tuh stretching karena aku pernah nyanyi di Papua. Udah dari backstage langsung naik panggung lompat-lompat dan urat ketarik kaki terkini. Kurang pemanasan. Jadi Kurang pemanasan. Jadi stretching, sejak saat itu aku setiap kali mau manggung aku pasti stretching. Oke. Jadi selain menjaga vokal, pemanasan sebelum manggung Itu penting. Penting. Untuk Tapi Noella. masih ini nggak ngerasain kalau sebelum manggung? Nervous? Iya, penyanyi sekelas penyanyi profesional seperti Kak Noella masih ngerasain itu. Masih, dan menurut vokal coach saya di Idol Indra Aziz itu adalah Mas Indra Aziz, kakak Indra tuh selalu bilang itu adalah hal yang baik ketika kita sebagai penyanyi punya nervous, karena kalau kita udah nggak punya rasa nervous, kita udah nggak punya excitement untuk nyanyi, dan udah itu udah bukan hal yang buat kita seneng gitu kalau kita nggak nervous lagi. Jadi nervous itu hal yang baik untuk seorang penyanyi. Biasanya apa? Yang ngalangin yang menghilangkan nervous itu. Aku tuh kalau nervous tuh ke toilet mulu mas, Geser, pipis, geser. Tapi kalau udah manggung gitu apa iya perasaan ke toilet itu tetap ada atau justru ketika setelah manggung hilang gitu? Iya. Berarti kalau udah megang mic hilang berarti ya. Serius mas, ini serius ya. Maaf ya, saya pernah pengen buang air besar. Nah, 2 menit sebelum manggung, pas manggung hilang. Jadi itu sebenarnya cuma Rasa ya? rasa aja, Sugesti. suges karena kita nervous gitu. Biasanya nyanyi lagu pertama mungkin masih kayak ngebaca audiens apa segala macam. Biasa di situ udah lebih dewasa. Oke, Kak Noella setelah dari Idol perjuangannya seperti apa sih sampai detik ini? Aduh, perjuangannya. Banyak tuh kalau setelah ini masa dia begitu Idol selesai Ya, pada ngilang tanda kutip. ya banyak banget juara-juara Idol setelah selesai nih Idolnya ya kan. Ya paling innya cuma 2-3 bulan, habis itu ngilang gitu. Nah, Kak Noella ini ngapain aja sih setelah lulus Idol? Aku sebenarnya kalau sebagai penyanyi masih terus nyanyi ya. Cuman memang kalau hilang di TV berarti puji Tuhan offernya banyak. Oh, Gitu. Yang penting offernya. Itu sih banyak kan mas. Tapi memang aku banyak belajar sih mas. Banyak belajar. Ini tahun ke-6 aku di industri musik. Tahun Sudah aku ke-6? menang. Tahun ke-6. Tahun ke-6. Tahun ke-6 aku di industri sudah aku menang Idol ya. Jadi memang aku banyak belajar kayak tahun pertama kedua saking puji Tuhan saking banyaknya job aku itu 1 tahun mungkin cuma ngeluarin 1 lagu gitu ya karena fokusnya waktu itu bener-bener off air gitu. Jadi
tahun ketiga, keempat juga gitu. Jadi kayak akhirnya tahun kelima yaitu tahun lalu aku belajar sesuatu. Kalau sibuk boleh, kerjaan ada banyak boleh, kejujuran tapi nggak boleh berhenti berkarya gitu. Makanya aku boleh berbangga hati bilang tahun ini aku sangat produktif. Aku belajar dari pengalaman aku sendiri sampai kayak siapa masih yang bilang kayak wah tiap bulan ngeluarin single gitu karena memang aku pikir dia kenapa enggak kalau memang aku punya waktu untuk berkarya kenapa enggak gitu sih masalah. Kebetulan karena COVID juga ya. Kebetulan COVID, jadi COVID ini merubah hidup saya, merubah pola hidup saya juga. Emang setahun biasanya berapa panggungan sih Kak Noel pas setelah lu Menang Idol ya? Menang Idol terus setahun tuh berapa panggungan sih off air ya? Off air ya. Bicara on air ya? Aku kalau menang Idol itu 1 minggu bisa di 5 kota bisa. Jadi sebulan 20 ya. Puji Tuhan. Sebulan 20 Ya. dikali setahun minimal 300 ya. Ya, pulang panggung. pulang rumah. Ya, nggak pulang ke rumah tuh berarti setahun tuh. Ya pulang ganti koper berangkat lagi. Ya. Hidupnya di kalau nggak di darat di udara. Betul banget. Darat laut udara Papua soalnya kan. Betul. Jadi masih aku karena memang banyaknya dari Indonesia Timur. Oh, Aku banyak banyak kerjaannya di Indonesia. Oh, berarti pas setelah menang itu tuh. Ya, sampai sekarang. Tapi kalau setelah menang rata sih, kayak dari Sumatera sampai Papua rata sih. Terakhir pulang ke Papua Desember 2019. Itu bikin video klip video musik gitu ya? Kayak. Iya, betul. Kak Noela, secara alam memang pemandangannya bagus sekali ya di Papua ya. Ya. Udah pernah belum, Mas Ari? Saya terakhir Ajak ke dong. Raja Ampat tahun 2018. Wah, sudah pernah ke Raja Ampat. Belum pernah ya? Belum. Kasihan. Tahun 2005 pernah ikut manggung di Kota Jayapura. Wah. Itu yang nonton, wah luar biasa Mas Ari. Pasti di atas 5.000 orang. Penuh satu lapangan, saya lupa lapangan bolanya berapa. Ini Mandala. Bukan stadion, tapi di lapangan itu besar sekali. Sampai mau pulang nggak bisa. Kak Noel punya pengalaman manggung menarik apa di Papua? Wah, semua panggungku di Papua menarik. Karena Akamso ya. Iya, anak kampung Solo. Ya, Akamso. Semua panggung saya menarik, Mas. Ini saya cerita dari panggung pertama kali saya di Papua itu adalah Idol Pulang Kampung. Oke. Jadi waktu itu ada program Idol Pulang Kampung yang 2 besar akan pulang ke kampung masing-masing. Waktu itu Husen kan ke Depok ya karena dia dari Jakarta. Oh sorry ke Condet, saya ke Papua gitu. Jadi menarik banget waktu tim panitia adalah keluarga. Jadi waktu dari pihak Indonesian Idol ngomong ke papa saya, Bapak kami untuk kebutuhan syuting bisa tidak tolong siapkan fansnya Noela ya kira-kira 200 orang lah biar kalau kebutuhan syuting bagus. Papa saya senyum-senyum, oh iya siap. Hari-harinya datang 5.000 orang. Gitu jadi tanpa diduga seantusias itu kayak aku tapi ya begini ini Papua ya makanya kita ya memang seperti itu gitu. Jadi aku pernah ke satu pulau namanya Pulau Waropen. Jadi saya naik pesawat dari Jakarta ke Biak, dari Biak naik kapal cepat 3 jam baru sampai ke pulau itu. Dari pihak yang mengundang Pemdanya waktu itu ulang tahun kota, mereka minta saya full team. Oh jadi saya bawa full team, saya bawa band saya segala macam. Berapa orang tuh? Mungkin sekitar 10 orang, 10 orang dari teman. Sampai tiba di sana nggak ada drum. Mereka minta saya bawa full Anak team band saya. tapi ada drumnya, nyanyi pakai akan benda. Habis itu anak-anak udah elektron aja sama keyboard. Akhirnya waktu itu pinjam keyboard di gereja. Terus pinjam drum elektrik di gereja dipakai. Drumnya sudah ada, kapasitas sudah mencapai. Jadi lagu pertama dinyanyikan 3 kali mati isi. Serius? Waduh, itu setelah dari Idol tuh. Satu Itu lagu berapa tuh? 2015. Satu lagu 3 kali mati listrik. Ya. Itu di pulau apa Kak, Mak? Ya, Waropen. Waropen. Oke. Nah, Saya inget banget ya. Itu masuknya berarti mana? Itu ke Papua Barat. Papua Barat. selain di Waropen ada kejadian menarik apa sih Kak Noela? 6 tahun ini nih. Banyak banget Mas, rata-rata di Papua sih. Kayak aku pernah diundang di Manggamo Tengah, itu kabupaten kecil Pemekaran di Papua. Jadi saya udah sampai ke Jayapura. Saya harus naik pesawat kecil lagi sama tim saya. Pesawat itu isinya cuma 18 orang. Ya, betul. Jadi sampai di Jayapura, kabut turun, akhirnya saya nggak bisa berangkat ke sana. Padahal ini harusnya kan besokannya manggung, besokannya saya balik, saya diajak bawa lagi. Udah akhirnya saya balik ke Jakarta. Udah sampai di Jayapura nggak manggung, balik lagi ke Jakarta. Itu 2 kali terjadi. Karena cuaca, jadi memang harus
memang gitu penuh sih. perhitungan ya. Betul. Tapi uang itu udah masuk gitu. Untungnya DP udah masuk mas. Oh, DP udah Kalau masuk. enggak ya udah beli Papua mas. Tapi setidaknya kalau nggak nyanyi gimana? Penyanyi nggak nyanyi. Itu lebih ke apa Iya. namanya tanggung jawab ya. Saya juga waktu itu kalau kita nggak ada jadwal lagi pasti saya mau extend aja karena akhirnya acaranya itu acara gede gitu. Akhirnya acaranya dimundur 1 hari karena harusnya ada gubernur hadir nggak bisa datang karena cuaca juga. Gitu. Akhirnya saya nggak nyanyi di situ. Kau luar biasa. Dia gini gue pikir ngapain dia gini. Karena well itu Ya. cerita menariknya, tapi kalau cerita pahitnya ada nggak sih? Setelah idol tuh cerita pahit manggung-manggung atau mungkin selama berjuang menjalani karir yang dari Ya. nol lagi ya kan? Ya. Setelah idol kan dari nol lagi. Ya. Pahitnya apa aja sih ceritanya? Saya pernah ada di satu titik di mana saya merasa insecure dan saya rasa kayaknya saya nggak bisa jadi penyanyi. Itu sekitar 2-3 tahun sesudah saya menang idol. Jadi keadaannya saat itu off air juga lagi jarang. Terus karena di 2 tahun sebelumnya sibuk off air, terus karyanya kurang, saya merasa lagu-lagu saya kurang hits. Jadi itu kayak titik low point saya sih waktu itu. Saya kayak mikir kayak gue nggak layak lah jadi penyanyi gitu. Waktu itu kayak lagu-laguku nggak hits banget. Terus waktu itu saya juga banyak kendala di kayak mungkin lagu yang saya pengenin tapi belum bisa bertuang dengan baik waktu itu. Jadi sempat merasa insecure sama diri sendiri, sempat merasa kayak kayaknya. Terus habis itu mulai membandingkan diri saya dengan teman-teman penyanyi yang lain. Kok dia bisa sukses, kok dia lagunya bisa hits, kok dia masih ada kerjaan, kok ini gini. Jadi suka banget compare diri aku gitu. Tapi ya aku bersyukur memang harus lewati masa-masa itu untuk bisa kita hargai keadaan kita sekarang gitu. Aku bersyukur aku punya orang-orang yang support aku dan aku punya fans club yang setia dari hari pertama aku di Indonesian Idol sampai hari ini. Dari mereka masih SMA sampai udah kerja, serius. Itu mereka masih selalu yang nungguin Kak, ayo Kak, udah lama gak ada kabarnya, ayo Kak ngapain nih. Oh dia yang Mereka justru yang menyemangati. Jadi itu salah satu hal yang saya syukuri kalau ternyata masih ada orang yang memberikan saya. Selain berada di titik nol, pernah nggak sih Kak Noella dapat hinaan rasisme gitu dari warganet plus 2 gitu? Net plus 6. Iya. Apalagi main media sosial. Ya, gitu. karena kan maksudnya hinaan rasisme kan masih banyak banget nih terjadi nih di sosial media. Karena Noella sempat ngalamin sih. Kalau sesudah menang idol enggak. Tetapi waktu saya masih SD sering. Jadi karena gini, saya lahir di Papua, tapi waktu itu papa saya itu kuliah di UKSW Salatiga. Jadi saya umur kelas 4 SD, saya pindah ke Salatiga. Nah, waktu itu saya masuk sekolah lab school di mana rata-rata yang berambut lurus dan berkulit putih. Ya. Satu-satunya orang Papua, jangankan Papua, satu-satunya orang Indonesia Timur di sekolah itu cuma saya, gitu. Jadi mungkin saya juga nggak, maksudnya sekarang saya mengerti, mungkin mereka melihat saya berbeda karena mereka tidak pernah melihat sebelumnya. Gitu. Jadi kayak dipanggil item lah, dipanggil keriting lah, dipanggil apa gitu, ya panggilan-panggilan yang cukup rasis gitu. Jadi itu sempat kayak buat saya nangis kayak bilang, Pak mau pulang aja ke Papua gitu karena nggak ada teman. Terus saya kan masih yang logat Papua banget, terus tiba-tiba ke Jawa Tengah yang logatnya Jawa halus gitu, jadi cukup depresi untuk anak umur kelas 4 SD itu cukup depresi gitu, minta pulang ke Papua. Tapi saat ini kalau sekarang saya mengerti keadaannya, mungkin mereka nggak tahu kan, dan juga mungkin belum dididik untuk tahu kalau ternyata banyak perbedaan di sekitar kita gitu. Jadi memang kalau saya mendapat perlakuan rasisme memang ya sampai SMA ya masih kayak gitu. Wah hitam, wah ini. Di Salatiga masih. Saya SMA-nya di Sidoarjo. Jawa berarti. SMP-nya di Salatiga 2 tahun, 1 tahunnya di Papua. Jadi berpindah-pindah. Iya. Jawa Papua. Betul. Dari kecil udah ngebawa memang sama orang tua. Karena Noella kan memang sekarang masih terus bernyanyi, berkarya. Ada nggak kira-kira keinginan atau mimpi yang belum terwujud? Barangkali punya keinginan duet sama siapa? Gue pikir pertanyaannya beda aja ya kan. Jadi sepikiran sama gue aja. Gue
awal-awal mungkin nggak terlalu bebas, sekarang udah bebas banget. Gitu kan. Terus ya mungkin kan ada keinginan lagi melepas rajangnya gitu. Di tengah usia yang sudah tidak muda lagi ya kan. Ya benar dong. Saya jawab masing aja ya. Iya. Aku kalau ketawa begini ganggu suara nggak sih? Oh iya. Gue takutnya ganggu suara. Tapi memang rata-rata pik-pik nggak pecah nggak? Enggak, Maaf ya. aman. Nggak, maksudnya abis ini besok kakak Noel bisa nyanyi kan repot. Bisa itu. Itu emang udah standar orang Papua kalau ketawa gitu. Nadanya di atas kencang banget. Ya, jadi gimana? Ya Maskin dulu Maskin. Maskin. Apa ya? Saya punya mimpi untuk apa ya? Kayak pengen punya sesuatu yang berguna untuk adik-adik saya di Papua. Sampai saat ini saya belum tahu apa, tapi saya kayak mungkin saya punya yayasan di Papua ya, atau mungkin saya punya label yang menaungi adik-adik saya nanti yang berkarya, tapi di Papua ya, bukan di sini gitu. Jadi ya mimpi besarnya sih ke situ, kayak pengen punya sesuatu yang bisa membantu adik-adik saya di Papua, mungkin terutama dalam bidang seni ya. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, saya punya mimpi bisa nyanyi keliling dunia. Mas mimpi kan gratis. Iya, iya. Jadi setinggi Iya, kalau cuma setinggi saya punya langit. mimpi keliling Indonesia udah. Kalau kata Bung Karno, mimpilah setinggi langit, kalau jatuh nanti jatuhnya ke bintang-bintang. Oh gitu ya, benar ya. Jadi saya punya mimpi bisa nyanyi Tua keliling banget. dunia. Referensinya tua banget tuh Bung Karno ya. Wah, Mamanto, Matahari kok. Mas Ari ini julid banget. Pendiri bangsa. Jadi kalian tahu kan perbedaan usia saya dan Maskin berapa? Dan saya lebih nggak ngerti lagi. Nah ini ada di tengah-tengah, Mbak Noella usianya ada di tengah-tengah. Ya, terus pertanyaan saya mau dijawab apa enggak? Mas Ari, itu Apa? keinginan hati saya juga. Nah, saya juga berharap suatu saat nanti ya bisa punya pasangan hidup yang orang yang baik. Amin. Ya, yang bisa support saya dan karir saya dan keluarga saya gitu. Minta doanya aja Mas. Saat ini memang ini tahun keempat saya jomblo ya Mas. Masih 4 tahun. Jadi Mas putus rebel putus juga. Enggak ya? Oh, putus rebel tahun lalu deh. Tahun lalu Mas, saya putusnya udah 2016. Oh, 2012. Karir dulu begitu ya. Ya, boleh ditutup di situ aja pembicaraan tentang asmara. Tapi memang nggak ada target nggak? Enggak ada. Nggak ada. Kenapa itu Mas? Ya pasti waktunya Tuhan aja yang nanti. Betul. Tapi memang 4 tahun nggak kesepian. Balik ya. Saya kebetulan punya teman-teman baik yang jomblo juga. Jadi kita saling menghibur Mas. Tapi hati-hati nanti buat temennya yang jomblo, kalau cowok pundaknya sering diambil sama kakak Noella. Iya. Nggak lapor ya. Ya, jadi Kak Noella ke depan Ya. akan ada apa lagi sih di karirnya Kak Noella? Saya beberapa waktu ini memang saya masih fokus ke mengangkat kebudayaan Papua ya. Jadi saya next mau ngeluarin single masih sama rapper saya, adik saya dari Papua, rapper juga. Terus kami punya beberapa lagu ke depan masih temanya tentang dialek Papua. Dan sebenarnya enaknya berkarya sendiri itu apa sih Mas? Kita mau nyanyi sesuai dengan keresahan hati kita gitu. Jadi saya sama Jericho sama Sandi, Mas Awang itu kita banyak banget tulis lagu itu benar-benar tentang keresahan kita, kayak teman kita curhat, gue udah lama gak ada kerjaan, gue udah makin gak percaya diri, apa segala macam bisa bikin lagu. Jadi ya nextnya masih ngeluarin karya-karya lagi ke depannya, dan ya semoga bisa lebih membawa Papua ke level Terus ya, Kak Noella udah nggak ada label jadi buat orang-orang kaya di sana ya kan. Orang-orang kaya yang di Papua ya, dukung Kak Noella. Jadi akan mengangkat saya nama Papua. saya membutuhkan investor, sponsor, hubungin nomor di bawah ini. Apakah akan terus indie? Kalau sekarang sih masih nyaman di indie, tapi memang saya open minded kok, masih nggak menutup kemungkinan mungkin nih ada label yang bisa sevisi sama Iya. saya, kenapa enggak? Mantap sekali Kak Noella. Kalau Mas Ari udah berapa lama Apa tuh? punya Iya. gandengan? Kan Kalau Mas Ari belum nikah? udah lama. Masih kelihatan muda soalnya kata Kak Noella. Iya, enggak, Mas Ari juga
Oh, saya sudah nikah, sudah ada Ya, ekornya di situ. betul. Bisa. Sudah ada ekornya satu. Kenapa susah mas? Kenapa kita hidup korek Mas Ari? Mas Ari oke obrolannya seru tapi kakak harus Nah, buru-buru Iya. ada kegiatan lain. Terima Iya. kasih Kak Noe. Thank you, Mas Sukses Ari. terus Siap. buat visinya Makasih banyak. menonjolkan budaya Saya Bapak doakan lewat karya. tetap sehat dan terus bernyanyi Amin. sampai nanti Sampai Mas Tua mimpi- nanti sampai tua Bener, nanti. Mas Ari mimpi saya itu kalau bisa saya sampai kayak yang Titi Puspa. Sampai umur segitu masih nyanyi. Mantap. Oke, sampai jumpa di podcast Kinari. Kita kedepannya mau terus kalahin. Sampai jumpa di podcast selanjutnya bersama tamu spesial lain atau hanya kita berdua. Sampai jumpa. Stay tune terus di Warta Kota Live. Thank you. terima kasih Kak Mela. Jangan lupa subscribe ya.